Bapak-Ibu sekalian, selamat datang di Philip Webinar edisi hari Jumat akhir pekan ini tanggal 7 bulan 7 tahun 17. Ya, mudah-mudahan ada demo hari ini dengan angka cantiknya. Ya, bersama saya Adito Nugroho dengan rekan saya. Yehuda Antoni, selamat pagi semuanya. Seperti biasa kita akan mulai dan sebelum kita mulai konfirmasi terlebih dahulu apakah gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Oke, sudah cukup keras ya. Baik, terima kasih Pak Antonius Leo. Kita akan langsung mulai saja untuk pertama indikasi IHSG hari ini kita prediksi akan cenderung bearish dengan support resisten di 5805 hingga 5875. Kalau Bapak Ibu perhatikan dari kemarin ini rentang support resisten makin mengecil, artian sudah mulai agak-agak mereda ya volumenya ya. Tapi kalau kita lihat dari bursa regional semalam turun cukup dalam, Nikkei kemarin 0,44% dengan sentimen Korea Utaranya, sementara Dow Jones ditutup 0,74% dan S&P 0,94, bahkan Nasdaq 1% lebih tutupnya. Ini karena kalau lihat dari market driversnya ada data tenaga kerja, jadi menjelang pengumuman non-farm payrolls nanti malam itu jumlah penambahan lapangan kerja itu menyusut ya, tidak sebesar yang diperkirakan sebesar 185.000, hanya 178 ya. Prediksi 185 ya. Prediksi 185. Dan yang angkanya cuma 158 di bulan Juni. Jadi ini sudah mulai full employment. Dan juga initial jobless claim atau klaim-klaim pengangguran ini juga meningkat di atas perkiraan sebelumnya di 243.000 menjadi 248.000. Jadi tampaknya agak-agak gloomy nanti malam ya non-farm payrolls-nya. Jadi itu sepertinya sentimen yang membuat longsor bursa-bursa di Amerika semalam. Nah, kalau dari komoditas sendiri juga minyak sebenarnya kemarin agak sedikit menguat 0,27 untuk WTI dan Brent-nya 0,13, tapi kalau dari secara trennya ini masih terkoreksi ya. Dan beda dengan minyak, harga batubara justru kemarin masih menguat tipis. Ini kalau kita memang sudah agak tidak seiring sejalan antara harga batubara dengan minyak, karena terkait kebijakan di Tiongkok ada rencana untuk lebih go green ya. Tiongkok tuh go green, jadi mengurangi produksi batubara. Ini mungkin dilihat sementara ini bagus buat batubara kita karena mereka mengurangi produksi, tapi masalahnya untuk jangka panjang adalah jika memang Tiongkok beralih menjadi ke energi terbarukan, maka dia sebagai konsumen batubara terbesar akan mengurangi pembelian batubaranya. Lah kita mau jual kemana batubaranya? Jadi untuk in the long run agak suram sektor batubara ini. Dan juga untuk harga komoditi lain, harga nikel juga masih lanjut terkoreksi ke level 9.098. Ini makin rendah, jadi untuk emiten komoditas tampaknya masih belum bisa diandalkan untuk saat ini ya udah ya. Tapi CPO mungkin ya, itu CPO ini mungkin bisa jadi kuda hitam di antara segmen komoditas lainnya. Kalau kita secara teknikal juga untuk IHSG sendiri, nah ini kemarin, nah ini kita zoom, sempat memantul ya. Kalau waktu 2 hari lalu kalau nggak salah kita bilang ada potensi pantulan, namun tampaknya pantulan kemarin diiringi oleh aksi net sell yang cukup besar ya udah di bursa kita, 561 miliar rupiah di pasar reguler. Jadi memang tampaknya skenario yang kita sebutkan di awal pada bulan lalu masih terjadi. Jadi setiap ada kenaikan adalah kesempatan untuk menjual. Kalau ada turun dalam dan aslinya tidak nge-sell, nah itu bisa untuk trading buy, tapi sifatnya hanya trading, tidak untuk di keep untuk saat ini. Karena kita lihat memang untuk foreign flow analysis sendiri asingnya juga masih terus net sell dan sekarang posisi di 23 triliun ya untuk posisi net buy sejak awal tahun. Ini sudah kehilangan 5 triliun dari posisi puncaknya di 27,5 triliun di bulan-bulan Mei lalu. Dan kita lihat polanya, ketika ada IHSG naik, justru asing membuka net sell. Jadi setiap ada kenaikan, mereka berjualan. Itu sebaiknya kita ikuti aja strategi mereka. Ada kenaikan, kita jual. Kalau ada tekanan dalam harga di harga, tapi asing tidak net sell, kita boleh untuk trading di sana. Ya, tapi hanya untuk trading saja dan tidak untuk full power di sana. Jadi itu strategi untuk saat ini. Sampai kapan? Ya, sampai kita lihat nanti Q2.
mudah-mudahan katalis dari laporan keuangan emiten bisa kembali mendongkrak appetite asing ini untuk masuk ke bursa kita. Demikian. Kalau news ada apa ya? Ya udah. Ya, news yang pertama itu dari ABM Investama ya, Dit ya. Mereka merencanakan untuk menerbitkan global bonds sebesar 450 juta USD. Itu nilainya yang cukup lucu itu 2,9 kali dari total equity value mereka. Jadi cukup agresif ya. Seperti biasa, global bonds ini banyak layaknya emiten lain akan diterbitkan di bursa Singapura ya. Kuponnya itu sekitar 10% maksimum dengan tenor maksimum 5 tahun. Itu subject to approval RUPS LB hari ini ya. Ini kuponnya tinggi juga ya untuk domestic dollar gitu dengan 10% dan juga size-nya hampir 3 kali dari total equity, itu kan di luar dengan utang existing. Jadi ya mungkin itu bakal mempengaruhi interest coverage ratio-nya juga agak over leverage tampaknya ini sama. Terus yang kedua itu dari PT PP, anak usahanya PT PP Peralatan mengakuisisi PT Lancar Jaya Mandiri Abadi atau LMA. Nilai akuisisinya sebesar 800 miliar. LMA ini mempunyai 3 spesialisasi di proyek sipil ya, gitu ya. Yang pertama itu earth moving, lalu cut and fill, dan yang terakhir itu penyewaan alat berat. Ya. Lalu yang ketiga itu MNC Sky Vision akan merencanakan untuk melakukan red issue ya atau put 1 untuk fundraising. Prospektus ringannya kemarin ditulis itu rasio sekitar 6:1 ya. Jadi untuk setiap 6 saham lama akan dapat 1 saham baru. Efek dilusinya sekitar 14,29%. Nominalnya ada di 100 per sahamnya, tetapi harga pelaksanaan itu ada di 1.000 per sahamnya. Lalu yang terakhir itu dari Siloam Hospital. Silo ini membuka cabang baru lagi ya di Bangka Belitung untuk pertama kali. Iya. Tampaknya pengen mendominasi di satu Indonesia Siloam ini. Yang cabang baru ini akan memiliki 310 tempat tidur, jadi cukup banyak gitu ya. Dengan total area gedung sebesar 20.000 square meter dan tinggi gedung itu 9 lantai ya. Besar juga ya ini rumah sakit kita ya. Di Bangka Belitung ya. Iya. Jadi tuh, juga MNC mungkin sentimen akhir-akhir ini agak kurang begitu bagus untuk MNC Group. Satu ada pemeriksaan tersangka oleh Heritanu, 2 juga ada kasus PHK massal di MNC Sindonya, dan 3 juga ada MNC TV yang bekas TPI itu ada perebutan pasar oleh Mbak Tutut. Jadi sentimennya agak kurang bagus untuk saham MNC, mungkin akan pengaruh juga ke harga sahamnya. Jadi mungkin bisa avoid dulu di saham-saham MNC Group. Ya, demikian untuk ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang ada pertanyaan bisa memasukkan di kotak yang tersedia. Oke, kita langsung dari pertanyaan Bapak Bambang Heru untuk view BBRI kalau masuk di harga berapa dan juga view untuk WSKT. Ya, kita lihat untuk Bank Rakyat Indonesia. Masih tunggu kayaknya ya udah ya. Masih ya, masih di level Bollinger Band tengah juga ya. Dan ini lebih juga baik tunggu turun sedikit lagi ya. Dan juga kalau lihat dari MACD line ini agak arahnya downtrend ya. Jadi jika dia menembus MA20 sebagai tunggu 1 hingga 2 hari. Nah, jika memang setelah dia menembus besoknya dia kembali ke atas seperti kejadian di tanggal 12 Juni ini berarti masih ada confirm uptrendnya lanjut. Tapi kalau dia masih hari kedua dia masih terus ke bawah, maka potensi berubah arah menjadi sideways atau downtrend terbuka lebar. Jadi tunggu saja Pak, sebaiknya di kondisi seperti ini lebih main aman, wait and see, tidak perlu agresif. Dan juga kita dari indikator MACD-nya juga ini melemah ya. Jadi sentimennya agak kurang begitu bagus juga secara teknikal untuk saham BBRI. Lalu ada WSKT, nah ini waskita juga dan saham-saham konstruksinya tidak ada masalah ya dari sisi fundamental, cuma kok harga sahamnya tidak bergerak ya. Ini juga penasaran kenapa mungkin satu saat bisa menjadi kuda hitam juga di tengah minimnya sentimen positif dari sektor-sektor lainnya. Mungkin sektor yang belum dilirik sama foreign aja kali ya. Betul. Karena jadi, memang sekarang kan DIVA-nya masih sektor finansial ya, terutama banking ya. Tapi sudah agak overrated kayak finansial udah terlalu tinggi. Tinggal mereka mencari sektor mana yang fundamental masih bagus, valuasi sudah cukup menarik dan
mungkin antara CPO dan konstruksi ya bisa menjadi the pilihan. next to be ya. Ya, tapi kita sebaiknya tunggu sampai mulai aktif lagi di saham-saham ini baru bisa ikut. Kalau sekarang ini kita masih cenderung sideways, Pak. Mungkin bisa coba tampung di kisaran 2.200 hingga ke 2.230 dan bisa trade sell dulu di kisaran 2.350 untuk saham waskita. Lalu Pak Robertus Emmanuel, saham AALI, Jasa Marga, dan Unilever. Oke, AALI. Hal ini menarik ya, Det, kalau Ya. kita lihat. Kalau Bapak lihat PE PBV dari AALI ini sebenarnya cukup menarik ya, dimana kalau dari sisi fundamental penjualannya Q1-nya juga sudah membaik compare dengan Q1 2016, ini naik sekitar 48% besar. Sementara laba bersih juga hampir naik 2 kali lipat ya, dari 417 miliar menjadi 801 miliar pada Q1 2017, dan mudah-mudahan Q2 tren positif ini masih berlanjut ya. Sementara untuk valuasi juga PE di harga sekarang ini 9 kali dengan PBB 1,5. Dan kalau nggak salah kemarin rata-rata usia tanamannya juga masih di bawah 15 tahun ya. Kalau 15 tahun itu kan memang threshold benchmark produktif. Paling produktif, paling tinggi ya. Kalau nggak salah masih di sekitar 12,5 tahun kalau nggak salah rata-rata usia mereka tanamannya AALI ya. Jadi masih secara fundamental juga masih solid ya. Ya, itu jadi fundamentalnya masih aman. Dan kalau lihat technical juga ini menarik karena tampaknya kalau kita cari garis lurus dari trendline-nya ini sudah mematah dari downtrend channelnya. Ya, breakout ini, ya sudah breakout itu sebenarnya sudah dari pekan lalu, bulan lalu ya, di tanggal 21 sudah breakout. Dan ini kita lihat kekuatan untuk tarikannya kita gunakan untuk Fibonacci retracement. Ya, kurang lebih di sini. Ini juga sudah lewati 23% ya. Next arahnya di 38,2 di 15.500-an. Kita lihat pekan ini apakah dia sampai ke sana. Kalau sampai ke sana mungkin bagi yang sudah masuk di harga bawah di 14 ribuan, jika ingin view-nya panjang bisa hold nggak apa-apa. Tapi bagi yang modalnya sudah agak di atas, mungkin di 14.8, di 15, bisa coba lepas dulu di 15.5, nanti coba tampung lagi sekitar 15.000 ketika ada technical correction untuk kembali masuk. Karena kalau kita lihat ini sudah rally-nya sudah cukup panjang ya, dari pertengahan Juni ya udah ya. Dan koreksi yang ya agak dalam itu masih cukup sehat, mungkin kita sampai ke 15.000 kalau sekarang. Mudah-mudahan sih colek dulu 15.500 ya, baru ke 15.000 lagi, jadi lebih cantik gerakannya. Ini jadi ini jika dia breakout 15.500, mudah-mudahan setelah technical correction maka arahnya kembali ke level 16.000 di saham AALI. Nah, biasanya ketika satu saham mematahkan downtrend channelnya, biasanya pullback-nya paling tidak setengah dari level penurunan. Kalau lihat dari ini, dari level 18.000 sampai ke level 14.000, jadi kurang lebih kira-kira memang titik tengahnya ada di kisaran 16.000 rupiah target price teknikalnya untuk saham AALI-nya. Lalu ada Jasa Marga. Ya, ini Jasa Marga masih uptrend, tapi kita lihat kenaikannya masih bisa lanjut. Tidak, bagi yang ada barang boleh di hold, namun bagi yang belum ada barang cukup riskan kayak ya udah ya. Mungkin sebaiknya kalau belum ada barang tunggu saja. Kalau ada kesempatan koreksi sampai ke 52 atau 52.50 boleh coba tampung. Namun bagi yang masih pegang barang, apalagi modal di bawah, ada peluang ini untuk menguji level 55 sampai 56, jadi masih bisa wait and see. Namun jika seandainya dia sampai pada patah ke bawah dan menyentuh level 52 50, masih tunggu saja hold. Nanti ketika ada tarikan lagi boleh coba trade sell dulu. Jadi ini masih ya masih lanjut kenaikannya, tapi lihat kenaikan trennya sudah 2 bulan terakhir ini, jadi sudah cukup panjang rally-nya. Mungkin akan ada major correction dulu. Nah, kalau kita tarik ke belakang, ini juga ada resistance cukup kuat di kisaran 5.600 ya. Jadi mungkin akan agak mentok dulu di 5.600 ini untuk harga Jasa Marga. Next ada Unilever, ini juga sudah breakthrough high ya, dari diam-diam 50.000 ya. Iya. Dari harga 30.000 nggak kerasa, atau naik aja terus. Nah, ini tampaknya sudah agak puncak kemarin di level 49.600-nya, dan
jangka pendek masih ada peluang untuk kembali lagi sampai ke level 46, namun tampaknya level psikologis 50.000 akan cukup berat ditembus. Jadi bagian kemarin sudah sempat nampung, ketika ada koreksi boleh coba di hold sampai ke level 50.000, boleh coba untuk di trade sell nanti di area 50.000-nya Pak. Demikian Pak Robert. Lalu Pak Alimi Nuribat, untuk review Medco apakah masih ada cenderung turun lagi? Baik, Ini sangat tergantung dengan corporate action ya, iya. Medco Energi. Tapi anak usahanya udah mau IPO nih, Mun. Ya, Newmont IPO, terus juga Q1 ini juga ada obligasi lagi, kalau Q1 semester 1 kemarin ada obligasi lagi kalau nggak salah ya. Iya. Dan dia tampaknya mulai diversified, nggak hanya mengandalkan minyak ya untuk lini bisnisnya. Dan kalau dari teknikalnya ini pas di area support ya, ini titik-titik krusial. Kalau seandainya dia jebol 22, ini menjadi tidak baik bagi saham Medco. Namun selama dia ada pantul kembali ke atas 22, masih ada peluang sampai ke 28. Namun lihat trennya ini downtrend, jadi ketika ada pantulan lagi sampai 26 mungkin 27, bisa coba di trade sell terlebih dahulu di saham Medco Energinya. Lalu Bapak Budiono Sukamto, mohon analisis fundamental WSBP dan Weton lebih baik yang mana? Apakah sudah bisa masuk? Oke, coba kita lihat sini saham WSBP. Weton terlebih dahulu ya. Saham-saham Prikas meskipun proyeknya banyak tapi pergerakannya minim banget ya. Sama dengan induknya ya, konstruksi Iya. ya. Jadi proyek banyak, terus juga labanya juga bagus, tapi kok seperti tidak dilirik. Nah, ini untuk Weton sendiri memang revenue-nya agak stagnan ya. Iya. Q1-nya ya tidak terlalu tinggi, dan bottom line juga net profit juga stagnan di level 51 miliar compare dengan tahun lalu di level 50 miliar. Dan untuk valuasi PE ratio sekarang di 26 kali dengan PV 2,13 kali. Dibandingkan dengan WSKT, di mana untuk revenue growth-nya kemarin naik 132% ya, dan valuasi lebih menarik daripada Weton, di mana WSKT sekarang di 19,15 kali dan PBV 1,5 kali. Cuman sisi negatif dari WSKT adalah dia tingkat hutangnya lebih tinggi daripada Weton, di mana Weton 1,06 untuk debt ratio, sementara Waskita 2,39 kali. Jadi ini ada trade off di sana. Tapi kalau secara valuasi tampaknya Waskita masih lebih menarik Pak. Dan kalau saat ini juga kemarin harganya masih hovering di kisaran 470 480 untuk saham Waskita Beton. Di bawah harga IPO. Iya, di bawah harga IPO, dan juga untuk Wetonnya masih downtrend juga ini. Untuk masuk ya tadi untuk pilihan saham dulu, mungkin secara fundamental WSBP lebih menarik ya daripada Weton dari sisi valuasi maupun dari sisi kinerja. Namun untuk masuk kami sarankan sih belum ya untuk Weton. Untuk Waskita Beton sendiri spekulatif karena masih dijaga di rentang harga IPO di bawah dikit ya. Iya. Kalau ingin spek buy, coba dikit-dikit saja di harga 470 hingga 480, namun tidak full power. Kita masih takut ada peluang bagi saham Weton WSBP ini terjun ke bawah 47, karena memang ini dalam posisi downtrend cukup kuat dari harga 600 kemarin ya. Udah ya. Jadi untuk masuk kami belum sarankan untuk masuk dulu, tapi secara fundamental WSKT lebih baik daripada Wetonnya. Lalu Pak Roy Barus, saham Adikarya, Pegas, dan Pakuwon. Adikarya. Ya, ada tarikan sedikit kayak udah kemarin ya. Iya. Loncatnya kemarin ya. Iya, tapi setiap tarikan mungkin dapat dimanfaatkan untuk jualan dulu, mungkin sampai ke level 2250 hingga 23 untuk resistennya di saham Adikarya. Sekarang PE ratio mahal banget. PE-nya tinggi ya, sangat tinggi 102 ya. Jadi jauh lebih tinggi. Rata-rata construction kalau nggak salah ada sekitar di 20-an. PTPP di 20. Wika 20, PTPP 20, total 9,8. Waskita di PI-nya
12 kali. Sorry. 19 kali untuk waskita. Jadi memang industri average sih 20 sekitar ya. 20-an ya. Jadi Adi 5 kali lebih mahal. lewat dulu aja kayaknya. Nah, tapi Adi ini jangka panjang ya, karena Iya, karena kita lihat TOD-nya itu yang jadi kuda hitam di saham Adi, tapi belum kelihatan gimana nanti, karena itu butuh sangat long investasi term ya, besar. di atas 1 tahun lah at least Iya. ya. Kalau hasil kemarin nilainya 1 triliun lebih. Nah, itu Betul. kalau memang jalan dan itu dia pegang sendiri akan bagus, tapi kalau sekarang ini kami rasa belum saatnya untuk masuk Adikarya. Lalu ada saham Pegas. Ya. Oke, masih satu saya ya udah ya. Iya, support pertama di 2315 ya. Ya. Ini mungkin bisa coba sell on strength saja Pak di kisaran 24 ya sampai 2450 mungkin, dan kembali tampung di kisaran 2250. Jadi ini masih trade sell di tradingan saja untuk saham Pegas, di mana untuk fundamental sendiri juga belum terlalu ada gerakan signifikan. Nanti income-nya Q1 cuma revenue Q1 cuma naik 3,9%, tidak banyak, dan net profit justru terkoreksi dari 1,3 jadi 1,2 T. Fundamental belum bisa banyak perkembangan, jadi mungkin masih tidak ditradingkan saja Pak untuk saham Pegasnya. Lalu ada Pakun. Nah, Ya, Pakwan ini dalam under coverage kita ya, Dit ya. Ada target 1 tahun ke depan itu di 710 ya. Nah, kalau misalnya secara fundamental itu memang ini saham properti yang salah satunya disukain sama foreign ya, Dit ya. Kenapa foreign bisa suka banget? Karena maksudnya dengan recurring income-nya aja tuh dia bisa cover OPEX mereka. Dan ini belum ada emiten properti lain yang seperti ini gitu. Jadi di tengah industri properti yang lesu, jadi kan bagus kalau misalnya dia bisa ngandelin recurring income-nya untuk at least cover OPEX, nggak usah harus ngandelin marketing sales terus gitu jadinya. Cuman kelemahannya saat itu dia cuma ada di Jakarta sama Surabaya, nggak kayak Ciputra ada di mana-mana di seluruh di mancanegara di Indonesia ini ya. Nah, satunya lagi itu kelemahannya kalau misalnya Pakuwon itu mereka fokusnya middle class atau middle ke atas ya. Jadi dia nggak mau, sekarang kan yang lagi ngetren tuh harga rumah 1 miliar ke bawah, apartemen 700 juta ke bawah. Mereka nggak mau masuk segmen tersebut, mereka tetap fokus di 1 miliar ke atas dengan luas rumah di atas 100 square meter ke atas gitu jadinya ya. Jadi niche market, bukan niche market ya, upper middle class ya. Jadi mainnya segmennya mungkin margin lebih besar, tapi tidak bisa main volume di sana. Tapi kalau misalnya buat trading juga menarik karena maksudnya kembali pergerakannya gapnya cukup besar setiap harinya karena maksudnya memang banyak peminatnya sih. Ini juga chartingnya juga asik buat trading Pak. Ini kalau sekarang mungkin sudah agak di puncak 40, 50 ini bisa di sell dulu. Nanti tampung lagi di kisaran Rp600 untuk saham Pakuan. Jadi Pawon ini mungkin untuk hold ya. Properti belum gerak ya, tapi bisa menarik untuk swing trading ya, at least. Untuk swing trading saja bisa untuk saham Pakuan di rentang 600 hingga ke 640, 650 Pak. Pak Andri, saham BKSL dan ADI, ADI sudah kita bahas tadi Pak ya, lalu juga ada BKSL, nah ini Bukit Sentul City sekarang namanya. Ini land banknya masih banyak dispute. Ini land bank paling besar tapi juga paling sengketa ya. Lalu juga wahana-wahana yang dia ada kayak Pasar Apung juga sana kayak kurang begitu nendang. Karena tapi lokasinya nggak premium juga. Iya, ini nanggung ya. Jadi di Sentul memang nantinya akan ya masih nanti ya, tunggu LRT jadi. Iya, dan juga prospeknya sih cerah. Ya. Masih dalam kita bicara 5-10 tahun lagi ke depan, tapi untuk sekarang ini masih belum ada kelihatan tanda Pak. Prospeknya cerah kenapa? Ya ini tol Bocimi, jadi Bogor Sukabumi. Iya, Bocimi namanya. Bogor Ciawi Sukabumi. Nanti akan sambung ke Bandung. Nanti kalau sudah sambung ke Bandung, ini lokasinya akan jadi premium, naik kelas lah untuk BKSL. Dan juga kalau memang nanti rencananya si HT jadi sama Trump bangun theme park di Lido, nah itu makin rame nanti yang harus lewat sana dan bisa mengangkat BKSL. Tapi kalau untuk sekarang tampaknya masih akan biasa-biasa saja untuk kinerja propertinya di saham BKSL ini.
Lalu Pak Muaz, review KBLI dan Indika. Ya, KBLI kemarin penjualnya kayak agak-agak kurang begitu bagus ya. Pergerakannya juga minimal. Ya, minim penggerak waktu itu juga saya ingat KBLI ini sebelum ramai digerakkan ini memang valuasinya menarik ya. Jadi murah dan pertumbuhan penjualan juga tinggi, itu baru dilirik. Jadi memang Bandar ini lihat fundamental juga. Sekarang fundamental masih menarik ya, PI-nya 8 kali. Meskipun revenue cenderung stagnan ya, tidak banyak bergerak, dan net profit juga tipis naiknya, 2 miliar saja naiknya. Tapi untuk PI 8 kali ini masih cukup menarik. Tapi kalau saham kabel secara historis tidak terlalu tidak terlalu jadi incaran. Iya, paling kalau mau trading sih nunggu indikatornya volume Iya. spike aja ya. Kalau misalnya belum ada volume spike sih, ya pergerakannya seperti sekarang Iya. ini gitu. Jadi selama volume belum rendang, lebih baik sih tunggu saja. Dan ini kalau 3 hari terakhir volume sudah agak naik dikit ya, udah ya, mudah-mudahan ada pertanda bagi saham KBL ini gerak kembali. Jika Bapak sudah ada barang ya tunggu saja Pak, nggak apa di hold. Ini saham fundamental tidak ada masalah, valuasi masih menarik, jadi mungkin tunggu penggeraknya saja, tidak perlu di cut loss di saham KBLI. Lalu Indika Energi. Nah, Indika ini kita menghadapi sektor batubara ya. Kalau tadi lihat dari Tiongkok, ini Tiongkok sebagai konsumen batubara besar, seperti itu langkahnya mereka go green. Juga India mengikuti langkah Tiongkok dengan mulai beralih ke solar power. Jadi agak-agak bleak ini prospek untuk batubara. Dan kita lihat produsen batubara Indonesia seperti PTBA dan Adaro sudah beralih menjadi produsen listrik. Jadi itu transformasi dari sektor batubara yang memungkinkan. Jadi kalau kita lihat sekarang Indika apakah juga akan masuk ke listrik, nah itu bisa benar-benar menjadi katalis positif bagi saham Indika. Namun kalau sekarang ini memang kita bicara untuk tahun ini masih akan bisa bagus saham batubara, apalagi dengan harga batubara sudah di level $80 dan stabil. Itu akan bagus bagi kinerja saham batubara. Ditambah lagi untuk PE ratio Indika sekarang masih 3,4 kali, dengan PBV 0,4 kali. Ini secara valuasi sangat-sangat menarik ya. Dan juga untuk revenue growth tumbuh 14%, fundamental masih bagus. Jangka menengah kita bicara setahun ini masih bisa di hold di saham Indika, jadi nggak apa-apa, kalau sudah punya simpan saja dulu. Tapi untuk jangka panjang kita bicara lebih dari 5 tahun, ini sektor batubara masih question mark apakah akan sustain atau tidak, atau mereka akan transformasi menjadi produsen listrik. Jadi kita bicara setahun oke. Untuk bicara 5 tahun ke atas masih question mark Pak Muas. Lalu Bapak Josong Kau Bumi. Nah, ini red issue ya udah. Hari ini kumnya 7 Juli di pasar reguler dan ekses tanggal 10 di hari Senin nanti. Kita lihat akrobat Bumi ini, dan kalau lihat tadi jumlah OWK-nya 8 triliun ya. Katakan kan Rp1 OWK-nya berarti 1 lembar kalau dikonversinya. Kalau semua OWK ini dikonversi jadi saham, jadi 8 triliun lembar saham baru. Dan ya hitung sendiri PE PBV berapa nanti. Jadi bagi Bapak ada barang dan ada punya right issue, mungkin kalau misalkan dijual saja, tidak usah ditebus. Dan ya kalau emang senang batubara bisa coba peruntungan di saham batubara. Untuk saham Bumi ini hanya untuk spekulasi, tidak untuk investasi kami lihat di saham ini. Gitu Pak. Pak Kiki Wibowo, saham LPKR apakah ada harapan naik? Ya, untuk LPKR juga satu, properti juga belum kemana-mana, dan ditambah untuk Lipo sendiri kemarin juga seperti sedang tidak menggerakkan sahamnya ya. Kalau sekarang juga technical jangka pendek ini masih arah downtrend Pak, dan ini ada di peak. Kalau Bapak ada barang dan nyangkut di atas, mungkin coba bisa di sell sebagian dulu dan nanti averaging down di bawah lagi ketika sudah mulai ada koreksi. Jadi untuk mengurangi potential loss yang dimiliki. Jadi strategi gitu, kalau kita ada nyangkut barang di atas, setiap ada rebound sedikit dan kita lihat ini trennya masih ke bawah, maka sebaiknya dijual dulu sebagian, nanti ambil lagi di bawah jika masih ingin memegang saham LPKR. Tapi kalau untuk prospek ya kita lihat ini Meikartanya jalan atau enggak. Kalau Meikarta yang kemarin dengan promo segitu gencarnya enggak jalan, ya
Sulit, sangat sulit ya. berat ya. Apalagi dia Karawaci. Kalau Cikarang mungkin masih prospek karena Betul. uh, arah pengembangan itu di timur Jakarta. Kalau di barat kita lihat seperti Cikande punya si Modern Land itu nggak berkembang, lalu juga Karawaci ya mungkin hanya untuk perumahan saja, tidak untuk industrial. Sementara yang di timur itu di Cikarang industrial itu menopang untuk sektor properti komersialnya, untuk rumah, untuk apartemen dan untuk hotel, kantoran itu ditopang oleh industri. Sementara untuk di sektor barat mungkin hanya ngandalin kampusnya ya UPH dan perumahan. Jadi mungkin agak berat untuk LPKR daripada LPCK secara prospek, dan untuk sahamnya juga sekarang technical ada peluang untuk koreksi lebih lanjut di saham LPKR. Demikian Pak Kiki. Oke, tampaknya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Jadi mudah-mudahan akan cukup jelas. Kita hari ini melihat apakah kita ikut bursa luar atau tidak untuk lanjut koreksi. Tapi lihat kalau ada koreksi dalam, tapi asing tidak jual, kita bisa coba spek buy. Jadi trading saja. Sementara masih di saham-saham blue chip ya, udah ya untuk gerakannya ya. Ini kami misalkan lagi untuk trading, tidak untuk di keep. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas atensinya. Selamat pagi dan salam cuan.